Oke. Halo guys, kembali lagi dalam acara podcast PPJ dalam tahun 2012. Ya. Kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran bervariasi tetapi dengan alur lingkungan belajar. Nah, kali ini kita sudah kedatangan tamu bernama Mbak Tri Mulyat. Ya, mungkin Mbak Tri bisa menjelaskan pengalamannya selama pembelajaran ini. Oke, perkenalkan saya Tri Mulyati, mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2023, di LPTK-nya di Universitas Pancasakti Tegal. Untuk pengalaman sebagai tenaga pendidik, saya mengajar di SD Negeri 1 Perhutani selama 2 tahun. Dan saya mengajar pada kelas 1 SD. Mungkin itu saja sebenarnya ya Mas ya. Berarti cukup lama sekali ya, karena 2 tahun beliau sudah mengajar dari SD berarti ya? Iya, saya mengajar di SD. Nah, mungkin Mbak Tri bisa menjelaskan tentang apa sih itu lingkungan pembelajar, karena banyak nih kasus-kasus yang membahas tentang mungkin anak pelajar ya yang terpengaruh atau apa. Mungkin bisa Mbak Tri bisa menjelaskan apa itu lingkungan belajar yang baik di sekolah hari. Menurut saya, lingkungan belajar itu suatu kondisi menaruh serta rangsangan terhadap peserta didik tersebut dalam suatu Layanan lingkungannya. layanan lingkungan, iya, baik di sekolah maupun di luar sekolah ya, yang mempengaruhi dari Si peserta didik tersebut. Iya, jadi misal mungkin peserta didik ada yang mempunyai keragaman. Oh, ini gaya belajarnya seperti ini. Oh, ini karena lingkungan dari rumah dia orang tuanya sibuk bekerja. Akhirnya dia menjadi anak yang mandiri. Di sekolah pun nanti sikapnya dia seperti ini. Atau mungkin yang memang 24 jam ada yang ibunya full time di rumah, jadi anak itu benar-benar seperti kehilangan kesempatan untuk mencari perhatian. Iya, jadi ada perbedaan. Lingkungan belajar itu dipengaruhi beberapa hal. Mungkin salah satunya seperti itu. Apakah bisa ditangkap ya apa yang saya jelaskan tadi? Iya, mungkin banyak ya, mungkin dari faktor-faktornya mungkin dari internalnya, mungkin dari eksternalnya, ya dari internalnya mungkin dari rumahnya mungkin ya, mungkin dari orang tuanya, dari keluarga, mungkin lingkungan sosial dari mungkin tetangganya atau bagaimana itu juga bermain juga itu mempengaruhi. Nanti dalam lingkungan pembelajarannya sendiri kan banyak kan untuk proses-prosesnya atau faktor yang peminjamnya. Apa aja yang Mbak Tri tahu tentang proses pembelajaran ini? Berarti mengarah ke aspek ya? Iya, aspek lingkungan belajar. Ya, aspek belajar. Kalau menurut saya, aspek lingkungan belajar itu dipengaruhi oleh lingkungan fisik. Lalu ada lingkungan sosial, yang terakhir itu lingkungan intelektual atau akademis. Baik, untuk yang pertama tadi lingkungan sosial ya Mas ya. Lingkungan sosial itu bisa dipengaruhi dari tiga aspek. Lingkungan sosial dari rumah. Iya, dari rumah. Bisa lingkungan sosial di sekolah. Dan satu lagi bisa dipengaruhi oleh lingkungan sosial di masyarakat. Oke. Jadi lingkungan sosial itu bisa dibagi menjadi 3. Bisa lingkungan sosial yang di rumah. Itu bisa orang tua. Lalu mohon maaf tadi saya menyebutkan lingkungan sosial masyarakat. Di masyarakat mungkin bisa dengan kegiatan gotong royong antar masyarakat ini. Lalu ada kerja bakti, kita sebagai masyarakat yang baik kita juga ikut berperan serta. Atau misal ada Karang Taruna, bisa ikut terlibatkan di situ. Jadi ada komunikasi antar masyarakat, menciptakan lingkungan yang baik. Karena nantinya kan akan berdampak juga. Ketika kita berbuat baik kepada masyarakat, kita berharapnya masyarakat pun juga akan memberikan feedback baik kepada kita. Ya, untuk lingkungan di sekolah itu bisa antar guru, antar siswa dengan siswa, ataupun dalam komunitas belajar di dalam
lingkungan sekolah tersebut. Wow. Mungkin ya dalam lingkungan tadi ya udah dijelaskan antara lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan ada lingkungan masyarakat ya kan. Tapi dalam lapangannya sendiri peserta itu kan tidak mungkin full ya. Full Iya. kita perhatikan, contoh kita sebagai seorang guru kan tidak mungkin full untuk memperhatikan kebutuhan dari si peserta itu sendiri. Nah, kira-kira dari Mbak Tri sendiri ini mungkin dampak yang paling berpengaruh dalam proses pembelajaran ya di lingkungannya itu dampak yang lingkungan apa? Menurut saya, untuk dampak pembelajaran itu paling berdampak itu pada lingkungan keluarga menurut saya. Karena waktu anak bersama keluarga, khususnya mungkin ayah ibu itu lebih banyak keluarga. Kita berbicara pada sekolahan negeri aja ya, yang bisa dicakup oleh semua orang, karena sekolah negeri itu kan dari biaya, dari segi ini itu bisa Dipantau mungkin. bukan dipantau, jadi masih bisa untuk segi biaya masih bisa semuanya masih bisa masuk. Kalau misal mungkin ada kan pengajaran sekolah yang sampai sore full day. Kalau full day kan saya mungkin bapak ibu guru itu berperan penting karena waktu dari pagi sampai sore bersama dengan bapak ibu guru. Jadi tapi kan untuk biaya lebih kan, budgetnya juga, dan tidak semua orang itu bisa memasukkan anak mereka ke sekolah full day karena mungkin ya ada Faktor ekonomi. Nah, kalau sekolah negeri kan itu bisa dijangkau untuk semua orang. Kita berbicaranya ini yang umum ya, sekolah negeri yang bisa dicakup oleh semua orang, seluruh lapisan masyarakat. Kalau kita berbicara pada sekolah negeri, mungkin yang berpengaruh besar itu sebenarnya keluarga. Karena pada sekolah negeri yang seperti saya alami waktu saya mengajar, khususnya pada kelas 1, itu waktu jam belajar itu hanya mungkin 3 jam. Kita berangkat jam 7, jam 10 kita anak-anak pulang. Jadi hanya 3 jam bersama bapak ibu guru lakukan pengajaran, dan 3 jam itu menurut saya kurang. Sangat kurang. Kalaupun tidak didukung oleh orang tua yang bisa merangkul anak-anaknya untuk belajar bersama, dan tidak ada kerjasama antara orang tua dan guru dan juga siswa, itu tidak akan mencapai tujuan bersama. Seperti itu. Oke, berarti intinya dalam lingkungan belajar ini kan faktornya dari sekolah kan berarti sesuai dengan jenjangnya ya tadi. Iya. Mungkin dari TK mungkin kan pulangnya lebih cepat dibandingkan sekolah SD atau SMA mesti ya. Ya. Terus untuk faktor yang lain mungkin faktor ekonomi juga ya berarti. Iya, faktor ekonomi. Dari keluarganya. Tetapi dalam faktor paling utamanya adalah keluarganya sendiri, ya kan? Iya. Nah, itu dari keluarga. Iya. Tapi di luar sana kan pasti lebih banyak seperti kan faktor-faktor yang mungkin anak ya mungkin dari pernah kasus itu anak hampir membakar sekolah gitu kan, ya kan? Iya. Karena mungkin dari sisi lain jadi dia kekurangan kasih sayang atau simpati dari keluarganya atau bagaimana, ya kan? Nah, kita kembali lagi dalam proses pembelajarannya dari lingkungannya. Nah, kalau dari lingkungan sosial tadi kan sekolah sudah ya, kita kembali ke lingkungan keluarganya. Nah, dari lingkungan keluarga apakah semua keluarga itu bisa menerapkan dalam pembelajarannya sendiri? Iya. Menurut saya dari lingkungan keluarga itu semua keluarga bisa berperan turut andil dalam pembelajaran berdiferensiasi. Misalnya mungkin satu rumah itu ada ayah, ada ibu, ada kakek, ada nenek. Semuanya itu berperan serta karena dalam suatu keluarga itu pasti mempunyai pemikiran, oh anak saya, cucu saya harus baik dong. Jadi kita juga harus melakukan pengajaran yang baik terhadap anak tersebut. Kalau misal anak saya dididik seperti ini, kamu kalau misal keluar mau apa-apa di rumah orang, kita harus mengajarkan etika yang baik, bagaimana cara
berkomunikasi dengan orang yang baik, sehingga feedbacknya ke kita pun juga justru baik. Iya, penting untuk mengajarmu kayak nilai-nilai normal, buat. Berarti dasarnya dari lingkungan belajarnya adalah keluarga, tetapi dasarnya terkadang masih banyak yang belum berarti ya. Iya. Makanya kan banyak sekali di luar sana, mohon maaf, ada anak yang mau mencari perhatian pada dirinya, tapi dari rumahnya memang tidak dapat perhatiannya. Nah, dari Mbak Kwi sendiri ya kan, dari proses pembelajarannya, dari feedback anaknya atau timbal balik anaknya ke gurunya, ya kan, pasti kan ada yang namanya komunitas yang bisa atau menunjang dalam pembelajarannya. Nah, kira-kira dari Mbak Srinya ini sendiri, apakah ada komunitas tertentu yang dapat menunjang pembelajaran? Komunitas. Iya, mungkin seperti les-lesan atau bagaimana? Oh iya. Untuk komunitas belajarnya pastinya diperlukan karena mungkin dari segi lingkungan dari rumah kan mungkin pendidikan dari orang tua juga berpengaruh. Misal orang tuanya hanya lulusan SMP, untuk saat anak tersebut sudah SMA, untuk mengajarkan seperti ini kan orang tua tidak paham untuk pembelajaran formal di sekolah ya. Makanya mungkin dapat tambahannya Mungkin dapat tambahan dari luar berupa komunitas belajar di kelas. Bimbingan belajar. Berarti ada orang lain yang membantu, tapi itu tidak kalah penting juga itu dari orang tua. Awalnya juga dari keluarga. Karena untuk belajar di luar pun kan kita harus mempunyai mungkin dari budget. Iya, budget. Tambah biaya juga. Biaya untuk itu. Tapi kembali lagi itu untuk kebaikan anak. Ya, mungkin dari komunitasnya. Mungkin saya pernah lihat ya dari luar negeri itu kan di Cina. Banyak sekali anak-anak, mungkin Korea Selatan kalau nggak salah, banyak sekali anak-anak yang terpengaruh oleh lingkungan sosial karena mereka takut. Ya kan, mereka takut gagal, makanya mereka dapat tambah jam belajar seperti les tadi, ya kan. Mungkin dari pagi sampai sore mereka belajar, lalu tambahannya lesnya sampai jam 9 atau jam 10 malam. Berarti ada faktor lain yang berpengaruh. Nggak mungkin kan pengaruhnya pasti kan baik semua, pasti kan ada pengaruh buruk. Kira-kira Mbak, pengaruh buruknya apa ketika lingkungan yang berlebihan dalam proses pembelajaran untuk peserta didik? Pengaruh buruk. Iya. Menurut saya ini kan dari teman kalian. Teman, oke. Atau mungkin bisa terkurasnya energi anak. Iya, mungkin satu karena pengaruh teman juga bisa. Lalu karena anak diforsir terlalu berat, itu belajar. Jadi mungkin otak dan kapasitas anak itu kurang. Sebenarnya belum mumpuni tapi dipaksakan. Jadi apa sesuatu yang masuk itu tidak maksimal. Berarti itu. Oke, ini kan berdasarkan tadi kan sudah membahas lingkungan sekolah, lalu udah lingkungan keluarga, ya kan, komunitasnya. Nah, menurut Mbak Tri sendiri dari pengalamannya, bagaimana Mbak Tri sendiri mengajarkan anak atau peserta didiknya agar mereka itu bisa mengerti apa yang Mbak Tri lakukan, atau apakah ada treatmentnya atau caranya Mbak Tri untuk memproses atau mengajarkan anak-anaknya itu sesuai dengan kemampuannya? Kalau menurut saya selama mengajar itu saya tidak hanya mengajar, tapi saya mengajar dan mendidik. Iya. Kalau mengajar itu kan apa yang kita ajarkan di materi hanya kita sampaikan kepada anak didik. Kalau mendidik jadi kita juga mengajarin sebenarnya sopan santun, tidak hanya materi aspek yang akan kita berikan, tapi berupa misal sopan santun anak, moralnya anak bisa disadari. Jadi misal kalau guru NC kan masih banyak anak didik misal masih kerupukin bebu. Nah iya. Nah dari situ kita bisa melihat kadang kita kayak
curhat colongan ya sama Ya, anak. Di rumah ngapain? Tadi kita nggak pengen tahu kesehatan orang tuanya mereka di rumah, tapi tiba-tiba mereka yang cerita sendiri. Sebenarnya tadi malam papa saya ini tadi, Bang. Padahal kita sebenarnya nggak pengen tahu, cuman anak itu yang akhirnya mengungkapkan. Yes. Dari situ kita bisa gali, oh berarti anak ini kita juga harus memberikan nasihat seperti ini. berarti mungkin cara pengaturannya nanti berdasarkan Mbak Tri yang lakukan, berarti sesuai dengan individu per individu anak berarti ya. Iya. Yeah. Oke, ini dari apa namanya podcast ini sedikit sekian dari podcast kali ini. Terima kasih Mbak Tri sudah bergabung dengan podcast kami. Semoga sukses selalu dan semoga ilmu yang Mbak Tri sampaikan ini bermanfaat untuk kedepannya. Oke, terima kasih dan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.